terpaksa berangkat menuju Mekah. Di sanalah beliau diterima taubat di Mekah. Kelebihan umat Muhammad, tidak perlu ke Mekah Allah terima taubat. Di sini pun Allah terima taubatnya. Dimanapun mereka mau bertaubat, Allah terimakan taubat umat Muhammad. Ini kelebihan umat Muhammad. Maka berangkatlah Nabi Allah Adam. Begitu Nabi Allah Adam berangkat, sampainya di Mekah. Begitu sampai di Mekah, beliau lihat ada sebuah bukit. Lalu beliau naik di atas bukit tersebut. Nabi Allah Adam berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan istri saya ya Allah. Pertemukan saya dengan jodoh saya ya Allah. Ternyata di saat Nabi Allah Adam berdoa itu, doa Nabi Adam di kala itu diterima oleh Allah. Nampaklah Siti Hawa sedang berjalan. Maka waktu nampak Siti Hawa di tempat Nabi Allah Adam berdiri itu, dinamakanlah Jabal Rahmah di Arab. Jadi Jabal itu maknanya bukit, Rahmah kasih sayang, bukit kasih sayang. Nah, maka orang-orang yang melakukan ibadah haji atau umrah, mereka dibawa ke sana. Di atas bukit Jabal Rahmah itu ada sebuah tugu besar. Saya lihat ada sebuah tulisan, kalau bahasa kita, jangan coret-coret. Lalu kalau pamflet Ubud, tulisannya kalau bahasa kita, jangan coret-coret. Baik cici apa saja. Ternyata begitu kita naik di atas bukit itu, di tugu itu sudah banyak coretan. Banyak sekali tulisan. Apa yang ditulis? Ternyata mereka tulis di tugu itu, saya lihat yang banyak orang tulis nama jodoh. Nama jodoh. Yang laki-laki tulis nama perempuan. Yang perempuan tulis nama laki-laki. Cukup banyak tulisan. Saya nggak berani tulis. Saya takut tertulis di atas nama istri orang, nanti istri orang jadi jodoh saya, sibuk saya dengan suaminya. Padahal yang diperintahkan oleh Allah disuruh berdoa. Yang Allah perintahkan berdoa. Ya, maka saya lihat banyak orang yang setelah tulis-tulis itu, mereka juga berdoa. Apa yang mereka doakan? Mereka minta jodoh. Nah, kalau istilah yang laki-laki, yang muda-muda, begitu sampai ke sana, dia pasti doa begini. Ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana, oh Tuhan, berikan jodoh saya ya Allah yang salihah, yang putih, yang cantik, yang kaya, yang salihah. Al-Fatihah. Yang laki-laki. Kalau yang perempuan, yang gadis-gadis sampai ke sana pasti doanya begini, ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana, ya Allah. Kalau bahasa Aceh Nabi Lintu, kulung ya Allah berikan jodoh saya yang laki-laki ya Allah, suami saya ya Allah yang tampan, yang kaya, yang ganteng, yang saleh. Al-Fatihah. Itu yang gadis-gadis. Yang tua-tua, yang sudah punya istri sampai ke sana berdoa juga. Minta apa Pak Ustaz? Minta jodoh. Sudah ada di belakang Pak Ustaz, minta tambah. Laki tambah. Itu kalau istrinya di belakang, dia bilang sama istrinya, aminnya yang besar ya. Aminnya disuruh besarkan, doanya kecil. Mungkin dia akan doa begini kalau istilah orang Aceh, ya Ilahi, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana, oh Tuhan, Nabi jodoh gelung sabote. Minta jodoh satu lagi. Ya Allah kasih jodoh saya satu lagi, karena di belakang sudah ada satu. Ya Allah, Nabi jodoh gelung sabote, yang putih, yang cantik, yang kaya, yang salihah. Purmohawa ya Allah, mesin tak tapi body anjot. Di istri yang pertama mesinnya luar biasa, bodinya sudah rusak sekali. Istrinya dari belakang, amin. Nggak tahu mana, nggak tahu doa suaminya. Kalau tahu habis suaminya. Ternyata istri di belakang juga ada doa khusus, ya Allah, suami saya jangan kawin lain. Malaikat pening. Yang di depan minta tambah, yang di belakang bilang sudah cukup ya Allah. Hadirin yang berbahagia,
Di saat Nabi Allah Adam melihat Siti Hawa, turunlah Nabi Allah Adam, berjumpalah Siti Hawa. Di tempat pertemuan Adam dan Hawa dinamakanlah padang Arafah. Apa makna Arafah? Kenal mengenal. Jadi Nabi Allah Adam kenal kembali dengan Siti Hawa di dunia. Begitu Nabi Allah Adam bertemu Siti Hawa, yang keluar dari mulut Nabi Allah Adam dan Siti Hawa adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mau mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami ini orang yang rugi ya Allah. Ternyata mulut Nabi Allah Adam dan Siti Hawa tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah, tapi doa yang ini Allah tidak kabulkan. Allah pending, Allah tahan doa Nabi Adam. Kapan baru doa Nabi Adam terjawab? Di saat Nabi Allah Adam menambahkan doanya, faghfir lana ya Allah bibarakati Muhammadin, ampunkan kami ya Allah dengan berkat Muhammad. Maka setelah doa ini disampaikan oleh Nabi Allah Adam, barulah doa Nabi Adam tembus ke langit. Itulah bermakna bahwa doa kita tidak akan sampai ke langit sebelum kita berselawat kepada Nabi. Maka hadirin yang berbahagia, di saat Nabi Allah Adam berdoa faghfir lana, ampunkan kami ya Allah bibarakati Muhammadin, dengan berkat Muhammad, Allah bertanya, ya Adam, kaifa arafta walam akhluquhu? Adam, di mana engkau kenal Muhammad sedangkan Muhammad itu belum kuciptakan, kata Allah. Ini yang aneh. Nabi Adam manusia pertama Allah ciptakan, di antara nabi, Nabi Muhammad yang terakhir. Padahal setelah Nabi Allah Adam diiringi oleh nabi-nabi yang lain beribu-ribu tahun lamanya, tapi Nabi Adam berdoa dengan Nabi khatimin nabiin, penutup segala nabi, la nabi ya ba'dah, yang tidak ada nabi setelah Muhammad. Maka Nabi Adam berdoa dengan Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum Allah ciptakan. Maka ditanya oleh Allah, ya Adam, kaifa arafta walam akhluquhu? Bagaimana engkau kenal Muhammad? Muhammad itu belum kuciptakan, kata Allah. Apa jawab Nabi Adam? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, lama khalaqtani, manakala engkau ciptakan aku ya Allah, fayanfukhu min ruhi, manakala engkau tiup roh dalam tubuhku, maka roh itu berjalan, roh itu naik di tubuh Nabi Allah Adam. Begitu roh itu sampai di tenggorokan, ternyata warafa'a ra'si, kata Nabi Adam, aku angkat kepalaku ya Allah, ra'aitu fi kawaidil arsy, dan aku lihat pada tiang aras, maktuban, tertulis di tiang aras, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Ibu tahu tiang aras? Uri nang Aceh nan depan tiang aras. Tahu tiang aras berada di langit yang ketujuh. Tahu langit yang ketujuh? Di atas langit keenam.
Di mana Nabi Muhammad pernah menginjak dengan kasutnya di aras. Di sanalah tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Cuma ada 2 tulisan itu. Seperti di Arab, saya lihat ada di Arab, di mobil-mobil di Arab 2 tulisan La ilaha illallah. Biasa di mobil ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau bukan tulisan itu di Arab, saya lihat yang banyak gambar Raja Arab, Raja Salman. Yang kena 2 buah gambar yang di Arab. Beda dengan di Aceh. Di Aceh nak ada pudu-pudu gambar kita aja, gambar anak ada tamu juga pilih. Hadirin yang berbahagia, rupanya Nabi Adam mengatakan, Ra'aitu fi kawaidil arsy. Aku lihat pada tiang aras ya Allah, maktuban, tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alimtu, kata Nabi Adam, aku tahu ya Allah, kalau bukan Muhammad itu seorang makhluk yang istimewa, tidak mungkin ada namanya setelah namamu ya Allah. Faghfir lana ya Allah, ampunkan kami ya Allah dengan berkat Muhammad tersebut. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, benar engkau wahai Adam. Maka diterimalah doa Nabi Adam dengan berkat Nabi Muhammad. Coba lihat, inilah kelebihan Nabi Muhammad. Maka hadirin yang berbahagia, barulah doa Nabi Adam terjawab. Di riwayat yang lain, Nabi Adam ingin melihat Nabi Muhammad. Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong engkau nampakkan Muhammad itu padaku ya Allah. Lalu Allah mengatakan, Adam, angkat kedua tanganmu. Disuruh angkat kedua tangan. Allah mengatakan, lihatlah di kuku tanganmu, di tangan jempolmu. Jempol belah radi, belah reno dah depul. Bahasa Aceh inang jaro, ibu jari. Allah katakan, lihatlah di ibu jarimu, di tangan ibu jarimu, di kukumu. Maka Nabi Allah Adam mengangkat kedua tangannya. Beliau melihat di kuku tangannya, nampaklah wajah Muhammad yang akan Allah ciptakan, yang asli. Maka begitu beliau melihatnya, beliau mengangkat tangannya, lalu beliau mengecupnya dengan bibirnya, lalu disapukan ke matanya. Ini Nabi Adam. Maka apa kata Nabi kita? Siapa saja di antara umatku yang mendengar namaku dikala azan berkumandang, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ini diperintahkan untuk mengangkat tangan. Kita baca marhaban bizikrillah qurratan a'yunina bika ya Rasulullah. Disuruh kecup dengan bibir, tak kecup dengan babah, lalu disapukan ke mata. Bila ini yang sering kita lakukan, apa kata Rasul? Akan dijamin oleh Nabi kita tidak akan merasakan buta seumur hidup kita. Di obat mata, nak bek buta, nyaknya obat. Jadi yang ngelong-ngelong buta kajian teh je. Yang kau buta, aku kau buta kan bukan? Ini kelebihan. Jadi dikatakan oleh Rasul, Nabi Adam saja rindu kepadaku, kata Nabi Muhammad. Maka umat-umatku yang membaca doa sedemikian, dikala azan berkumandang, dia tidak akan buta seumur hidupnya. Ini kelebihan Nabi kita. Nabi Isa berdoa ingin jadi umat Muhammad, dan Nabi Allah Adam berdoa dengan nama Nabi Muhammad. Kelebihan Nabi Muhammad. Setelah itu, apa kelebihan kita jadi umat Muhammad? Ya, coba kita lihat kelebihan kita menjadi umat Muhammad. Kelebihan umat Muhammad yang pertama, Nabi Muhammad Allah ciptakan umat yang akhir zaman. Artinya kita umat Nabi yang akhir zaman. Apa kelebihan kita yang akhir? Sedangkan Nur Muhammad yang pertama Allah ciptakan. Kenapa Nabi Muhammad yang terakhir? Dan apa hikmah buat kita menjadi umat yang terakhir? Kenapa kita tidak menjadi umat yang pertama? Ternyata yang akhir itu tidak menunggu orang lain.
Urang akhir bahasa Aceh hana preh kau. Yang menunggu orang lain, orang yang pertama. Satu contoh, malam ini kita datang kemari 3 orang. Istri, suami, anak. Ternyata setengah daripada ceramah ini, anak kita pulang. Begitu anak kita pulang, yang tinggal adalah ibu dan ayahnya. Siapa yang dia tunggu? Pasti dia menunggu ibu dan ayahnya. Ya kan? Di setengah perjalanan ceramah kita, istri kita pulang. Siapa yang kita tunggu? Tentu menunggu suaminya. Suaminya pulang yang terakhir. Siapa yang dia tunggu? Anak tidak habis. Kalau kita yang terakhir, ternyata kita tidak menunggu orang lain. Ternyata umat Muhammad Allah ciptakan yang terakhir supaya tidak lama menunggu orang lain. Di mana tempat tunggunya? Di kuburan. Coba kita bayangkan. Dari Nabi Nuh. Karena kita tidak pernah mendengar ada umat Nabi Adam. Nabi Allah Adam hanya punya anak cucunya. Tidak ada umatnya. Nabi Idris tidak ada umatnya. Setelah Adam, Idris, Nuh. Tapi Nabi Nuh punya umatnya. Coba kita tanya. Dari Nabi Nuh sampai malam ini, sampai detik ini, berapa juta tahun sudah lamanya? Dan kita tanya, kemana umat Nabi Nuh dan Nabi Nuh? Nabi Nuh sudah meninggal dan umatnya sudah Kalau sudah meninggal, di mana umat Nabi Nuh? Tentu dikubur. Dalam kubur. Orang yang berada di alam kubur 2 macam. Kalau tidak senang, pasti susah. Yang menjadi masalah yang susah. Yang susah itu malaikat akan bertanya, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dikala mereka tidak bisa menjawab, tentu mereka akan dipukul oleh malaikat. Waktu dipukul oleh malaikat, dipukul dengan tongkat. 7 lapis tanah akan masuk ke dalam tanah. Lalu akan dicongkel kembali oleh malaikat. Malaikat bertanya lagi, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? Inilah pekerjaan malaikat. Dan sampai dipukul sampai kiamat. Sampai kiamat ke Pak? Begitu mereka dipukul, mungkin mereka akan keluar suara, "Wahai malaikat, sampai kapan engkau akan memukul kami?" Malaikat menjawab, "Sampai kiamat." Maka ditanya oleh umat Nabi Nuh, "Kapan kiamat?" Malaikat menjawab, "Tidak akan pernah kiamat. Awak Datuk Keramat belum habis mati." Orang Datuk Keramat kalau habis mati tidak akan kiamat. Maka umat Nabi Nuh mungkin akan bertanya, "Apa urusan kami dengan orang yang ada di Datuk Keramat?" Malaikat menjawab, "Mereka umat Muhammad. Sebelum habis umat Muhammad tidak akan kiamat dunia." Jadi coba kita bayangkan, siapa senang orang yang dahulu dengan sekarang. Tapi kita sekarang, kita masih balas-balas WA. Kita malam ini masih tertawa. Tapi umat Nabi Nuh yang sudah dikubur berjuta-juta tahun dalam keadaan menangis. Maka ini hikmah Allah ciptakan kita yang terakhir, supaya tidak lama di kuburan. Satu kelebihan umat Muhammad. Apalagi kelebihan umat Muhammad? Setelah Allah ciptakan kita yang terakhir, Allah jadikan umur kita pendek. Karena kita yang terakhir, maka umat Muhammad tidak panjang umurnya. Kenapa tidak panjang? Coba lihat, Nabi kita umurnya 63 tahun. 60 tahun umur Nabi. Padahal Nabi-Nabi yang lain ada umurnya 1000 tahun, 700 tahun. Tapi Nabi Muhammad yang paling dicintai oleh Allah cuma berumur 63 tahun. Maka saya ingin bertanya, di antara orang-orang tua saya yang hadir, ada yang sudah umurnya 63 malam ini? Nah, yang 60 kamu? Berarti terakhir. Kaji apa jauh menganga-manga you.
Anan tu boleh wajahnya. Kalau kita ikut Nabi kita, artinya umur tidak panjang. Malah lebih kita kadang-kadang dengan Nabi kita diberikan umur oleh Allah. Kita ada yang umur 70, ada yang 80, ada yang 90. Tapi Nabi kita 63 tahun. Apa kelebihannya umur dipendekkan oleh Nabi, oleh Allah kepada umat Muhammad? Kalau umur kita pendek, rupanya jangan panjang maksiat. Panjang maksiat. Coba kita bayangkan, kalau umur kita 1000 tahun Allah berikan, sanggup kita sembahyang 1000 tahun? Yang umur kita 40 tahun saja cukup banyak tinggal sholat. Cukup ramai lo cacat tinggal sembahyang. Tapi alhamdulillah saya lihat di masjid tadi penuh masjid. Orang sini udah ngaceh lah. Umur kita yang 40 tahun tinggal sholat, satu waktu kita tinggal sholat, distempel, dicap di pintu neraka. Kalau satu hari 5 waktu, 5 nama kita terukir di pintu neraka. Coba kita bayangkan kalau 1 bulan kita tidak sholat, berapa banyak 150 nama kita terukir di pintu neraka. Kalau sempat setahun penuh pintu neraka, nggak muat lagi itu. Mungkin kalau masuk neraka itu pun nggak keluar lagi. Sudah bikin camp lah di sana. Juga baraknya di dalam neraka. Coba lihat. Rupanya hikmahnya Allah pendekkan umur kita supaya jangan panjang maksiat. Panjang maksiat. Andai kata Allah berikan umur kita 1000 tahun, paling tegak ada ibadat. Paling hebat ibadat kita mungkin 200 tahun. 200 tahun kita ibadat, 800 tahun maksiat. Kalau 800 tahun maksiat, masuk surga? Memang surga? Kalau 800 tahun kita maksiat, tentu 800 tahun masuk neraka. Kalau 800 tahun masuk neraka, cukup lama di neraka. Ukuran bahasa Aceh legiti oleh malaikat, setelah dicampakkan malaikat-malaikat lain nonton dia. Begitu dilihat sudah hangus di dalam, malaikat bilang pada malaikat lain, balik. Apa kata malaikat? Baru 50 tahun. Masih 750 tahun. Oh, cukup red. Tapi kalau umur kita pendek, coba lihat. Allah jadikan umur kita pendek. Begitu umat Muhammad, satu kelebihan umat Muhammad, ada diskon. Kenapa ada diskon? Nah, diskon umur. Umat Muhammad baru wajib sholat dikala umur balik. Berapa umur balik? Yang laki-laki 15 tahun, masuk ke 16, baru wajib sholat. Yang wanita umur 9 tahun. Yang perempuan tanya, kenapa kami lebih duluan wajib sholat ketimbang laki-laki? Kami umur 9 tahun, sedangkan laki-laki umur 15. Rupanya hikmahnya, laki-laki lama wajib sholat, karena sekali sholat begitu masuk umur balik, begitu sholat ternyata nggak berhenti-berhenti. Karena beliau, orang laki-laki begitu wajib sholat baru berhenti mati. Yang perempuan banyak berhenti, banyak nggak sholat. Umur 9 tahun baru wajib sholat. Udah itu ada haid, ada halangan, istilah orang Aceh, ada tanggal merah, enggak sembahyang. Melahirkan, enggak sembahyang. Supaya pre enggak sembahyang setiap waktu, ya melahirkan tiap hari lah. Jeraya hai baju. Kalau begitu, yang laki-laki begitu sholat enggak pre-pre. Sedangkan dalam perang saja masih wajib sholat, sakit masih wajib sholat, kecuali mati. Tapi yang perempuan ada keistimewaan. Ya, ini kalau arti diskon. Jadi kalau umur kita meninggal 20 tahun, potong 15. Tinggal 5 tahun masalah. Kalaupun 3 tahun tinggal di pesantren, nah itu di pesantren, berarti 2 tahun bermasalah.
2 tahun dicampakkan ke neraka. Kalau 2 tahun di neraka tidak lama. Kenapa tidak lama? Karena sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Setengah hari di akhirat 500 tahun di dunia. Umur 2 tahun nggak sampai 1 jam di akhirat. Jadi kelebihan umat Muhammad begitu dicampakkan di neraka, sebentar saja malaikat yang satu bilang, angkat, itu orang kita, orang Datuk Kramat. Umat Muhammad, ternyata kelebihan umat Muhammad, umurnya pendek supaya tidak lama berada di neraka. Ini kelebihan umat Muhammad. Apa kelebihan yang lain? Setelah umurnya pendek, umat Muhammad amalannya kecil, ibadahnya sikit. Coba kita lihat ibadah umat Muhammad. Kita sembahyang sehari semalam 5 waktu, puasa setahun sekali, haji wajib seumur hidup sekali. Kan kecil sekali ibadah umat Muhammad. Ibadahnya kecil, pahalanya ternyata besar. Raya pahala, lebih besar pahala Allah berikan daripada ibadat. Coba kita lihat, dalam 1 minggu Allah ciptakan 1 malam, ada malam Jumat. Di malam Jumat itu Allah gandakan pahala. Dalam 1 tahun Allah ciptakan 1 bulan yang Allah gandakan pahala. Itulah bulan Ramadan. Dalam Ramadan itu masih Allah gandakan pahala. Ternyata ada 1 malam, seandainya kita mendapatkan malam itu, itulah malam Lailatul Qadar. Apa kelebihan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ternyata malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan kita akan beribadat 1000 bulan? Ternyata dengan 1 malam umat Muhammad bisa mendapatkan pahala 1000 kelebihan umat Muhammad. Jadi kelebihan umat Muhammad, ternyata umur kita pendek, amalan kita sedikit, tapi pahala besar Allah berikan. Dan apalagi kelebihan umat Muhammad, Allah jadikan umat Muhammad itu miskin. Gatin. Umat Muhammad gatin. Maka orang Aceh pergi ajak Malaysia. Link ke laut je. Hai chop dari dia tu kena chop dia no. Icop tepi-tepi Aceh. Ternyata umat Muhammad itu memang sudah Allah desain demikian. Allah ciptakan kita miskin. Kenapa umat Muhammad miskin? Nabi kita miskin. Nabi Muhammad miskin. Padahal nabi-nabi yang lain Allah ciptakan kaya. Nabi Sulaiman beliau duduk di atas kursinya dibawa oleh angin. Bahasa Aceh Nabi Sulaiman duduk di kursi balik angin. Tanya orang Aceh dah duduk di kursi pula angin. Itu bahasa Malaysia basikal. Coba lihat umat Muhammad, miskin umat Muhammad. Kenapa Allah jadikan miskin? Nabi kita miskin. Nabi kita berdoa jadi orang Doa Nabi satu yang tidak mau. Saya rasa semua orang tidak mau mengaminkan. Anda juga amin. Apa doa Nabi kita yang enggak berani kita aminkan? Nabi kita sering berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Wa amitsni miskinan, dan matikan saya dalam keadaan wahsyurni miskinan, dan kumpulkan saya ya Allah di akhirat dengan orang miskin. Itu doa Nabi. Saya rasa kalau doa itu kita baca, nggak ada orang baca amin. Katim kena mina. Muzina duku imum, Allahumma ahyina miskinan. Ya Allah, napudet kamu lam miskin lam gathir. Ya tabak ku imum luar tu po. Ya, kita angkat imam-imamnya keluar itu. Ternyata inilah doa Nabi kita yang sering dia baca. Maka Nabi kita kembali kepada Allah, tidak meninggalkan harta.
Malah kita yang berbuat maksiat, berapa banyak harta yang kita tinggalkan waktu kita meninggal. Lebih banyak harta agen sabu-sabu dengan Nabi Muhammad. Agen sabu-sabu dumpuana. Ya kan? Kalau di sini apa dadah ya? Nah, ini kalau anjir aku macam-macam. Baru 3 aku je. Aku je tapi beralam je. Ternyata Nabi kita miskin, maka umat Muhammad dijadikan miskin. Kenapa? Ternyata di akhirat lebih mudah diperiksa orang miskin ketimbang orang kaya. Orang kaya banyak permasalahan di akhirat. Coba lihat pertanyaan. Awwalu ma yuhasabu indallah as-salah. Yang pertama akan diperiksa di akhirat pada seseorang manusia itulah solat. Malaikat bertanya kepada orang kaya, kita yang orang kaya, nah sembahyang, ada solat. Orang kaya menjawab, nah, tapi le tinggal, banyak tinggal. Malaikat bertanya, kenapa banyak tinggal? Sibuk. Maka kesibukan itu milik orang kaya. Ini kalau orang kaya sibuk, waktu maghrib, waktu isya, orang kaya yang berada di mobil, yang ada di kereta, orang kaya ternyata enggak solat, banyak yang tidak solat. Mereka-mereka yang berada di rumah-rumah mewah, mereka tidak solat. Mereka yang berada di kedai-kedai, mereka tidak solat. Itu orang kaya, banyak mereka lalai. Maka ditanya tentang solat. Setelah itu ditanya lagi pada orang kaya, ada beri zakat. Zakat, itu yang orang kaya. Ada puasa, itu pertanyaan pada orang kaya. Ada ngaji, apakah ada pernah hadir di majelis ta'lim? Itu pertanyaan kepada orang kaya. Dan ditanya hartamu dari mana dan engkau bawa ke mana. Setelah itu akan ditanya, adakah engkau berangkat ke tanah suci? Kubjai pertanyaan orang kaya. Maka orang kaya itu banyak pertanyaan di akhir. Kalau orang miskin mungkin hanya 3 pertanyaan. Ditanya orang ngatin, nah semayang. Betul orang ngatin, orang ya anda semayang. Malaikat tanya, sibuk kadang, anda sibuk apa? Orang miskin bilang, saya enggak sibuk. Mobil tidak punya, kereta tidak punya, rumah tidak punya. Numpang di rumah orang, nyelewek nyepi, lautan milah. Maka orang miskin. Ditanya ada solat, ada. Mungkin pertanyaan kedua, ada puasa. Orang miskin bilang, sabi-sabi puasa. Kenapa banyak puasa? Ya mau makan pun enggak tahu makan apa. Putar ada baju, hanya ada buah baju. Maka inilah sifat Nabi kita. Nabi kita, kalau subuh beliau berada di masjid, karena rumah Nabi itu kan sedinding dengan masjid. Beliau berada di masjid. Setelah beliau salat subuh, beliau nunggu waktu duha. Setelah waktu duha, beliau salat duha, beliau zikir di masjid. Beliau kembali ke rumahnya. Beliau bertanya pada istrinya, Aisyah istriku, ada apa ya Rasul? Makanan apa yang bisa kita makan? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, mana terpena, tidak ada apa-apa ya Rasul. Kalau bahasa kita, kalau kita ke dapur cuma yang ada dapur ya Rasul. Kalau kita hidupkan api, ya api aja menyala ya Rasul. Nonton apa? Enggak ada makanan. Rasulullah senyum. Beliau marah? Tidak. Beliau mengatakan, kalau tidak ada makanan apapun, saya puasa. Ya, ini kalian. Beliau tidak makan apa-apa, beliau puasa. Maka orang miskin dikala ditanya, ada puasa? Mungkin itulah jawaban orang miskin. Enggak, puasa malaikat. Kenapa puasa selalu? Enggak ada apa-apa makanan di rumah. Hanya makanan. Maka ini pertanyaan kedua pada orang miskin. Yang ketiga ditanya, ada hadir di majelis taklim? Bahasa Acehna ya abud. Orang miskin jawab, tapi dalam pesantren. Karena saya mau jalan-jalan untuk relax, nggak ada waktu. Pulau Malaysia, ada minta ringgitnya mati itu. Maka lebih baik tinggal di pesantren. Yang kini pesantren ada orang ngantar anaknya, anak orang yang tak buat namit. Di Bali belukat, poding dengan belukat. Bali poding dengan belukat. Orang Aceh. Ada orang motong akikah tambah darah. Tambah darah ticon tiga. Tanya orang Aceh tambah darah dengan akikah kau. Ticon tiga paju si kameng. Panai darah. Hei dah pepe hai temai. Caura sagai paju si kameng darah serta 20. Wau rumah paju ko masih ditun bak darah. Ternyata pertanyaannya ada hadir ke majelis ta'lim karena tarkut ta'allum ismun kabir.
tinggal tidak mau ke majelis taklim, tidak mau belajar, dosa besar. Ya, bukan hanya tinggal sholat dan puasa, tapi tinggal tidak mau belajar agama, dosa besar. Maka ini pertanyaan kepada orang miskin. Sembahyang, puasa, hadir majelis taklim. Adapun zakat tidak ditanyakan pada orang miskin. Bang yang naboh zakat. Mungkin orang kalau istilah orang di Aceh gitu jawab, "Boh, long tukang betapanya ke?" Dia tukang ngumpulin zakat. Mana dia berikan zakat? Akalah bau dekatin. Ditanya lagi pada orang miskin, ada ke tanah suci. Kalau istilah orang di Aceh dia jawab, "Pu tanah suci, mutano mirah handong uja." Mutano mirah orangnya narin cina kuno jain talin tu tidun juga. Aku lah moto, ilah kepeng 200 ribu, anak peng kutron lam ke. Ternyata tidak ada pertanyaan banyak pada orang miskin. Inilah kelebihan umat Muhammad. Allah jadikan miskin ternyata supaya tidak panjang pertanyaan di akhirat. Apa kelebihan yang terakhir umat Muhammad? Kelebihan yang terakhir umat Muhammad mendapatkan syafaat di akhirat. Inilah yang tidak dimiliki oleh umat Nabi lain dan tidak ada pada Nabi yang lain. Jadi umat Nabi Muhammad beda dengan umat Nabi lain. Adapun umat Nabi lain setelah diproses, yang mereka masuk surga dimasukkan ke surga, yang masuk ke neraka dimasukkan ke neraka. Begitu masuk neraka, pintu neraka dikunci oleh malaikat, lalu malaikat pindah dari pintu neraka. Karena gak jaga alih bahasa Aceh, tidak dijaga lagi pintunya. Kenapa? Tidak keluar lagi. Tidak akan keluar lagi selama-lamanya. Itu umat Nabi lain. Tapi umat Nabi Muhammad, setelah dimasukkan ke neraka, malaikat tetap standby di pintu neraka. Kenapa? Ada janji Nabi kita. La yabqa minan nar man kana misqala zarrah minal iman. Tidak akan kekal mereka di neraka. Artinya mereka akan keluar dari neraka selama mereka punya sedikit iman. Ya, berarti umat Nabi Muhammad setelah mereka masuk surga, mereka masuk neraka. Setelah itu mereka di surga akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Apa kata kita kepada Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami sangat merindukanmu ya Rasul. Ya Rasulullah, dalam salat kami sehari semalam 5 kali kami menyebut namamu ya Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rasul, setahun sekali kami adakan maulid untukmu ya Rasul. Ya Rasulullah, senang sekali kami berjumpa denganmu ya Rasul. Ternyata masuklah malaikat. Begitu malaikat masuk, malaikat itu mengatakan, Muhammad, ada apa malaikat? Ada yang mengirim salam buatmu ya Muhammad. Nabi kita bertanya, siapa yang memberikan salam? Orang Datuk Keramat. Urung Datuk Keramat. Nabi bilang, orang Datuk Keramat itu kan semua sudah di dalam surga. Malaikat mengatakan, iya ya Rasul, sebahagian di surga, tapi sebahagian lagi di neraka ya Rasul. Mereka yang kirim salam. Awaknya kirim salam rak grup, kayak buka grup ini. Rak WA kirim. Namanya grup Datuk Keramat Nuraka. Ini mereka-mereka yang ada di neraka juga memberikan salam kepadamu Muhammad. Begitu mendengar neraka, Rasulullah lari ke neraka. Nabi kita datang ke neraka. Lalu Nabi kita mengatakan kepada yang malaikat yang menjaga pintu neraka, wahai malaikat, cepat-cepat buka pintu neraka. Ternyata orang Datuk Keramat masih ada yang di neraka. Buka pintu. Malaikat buka pintu. Begitu dibuka pintu, ternyata api neraka yang menyambar. Api neraka. Api itu ingin keluar dari neraka. Begitu hebatnya neraka itu. Ternyata api itu melihat Nabi kita. Begitu Nabi kita berada di pintu neraka, api itu akan mundur ke dalam.
yang masuk ke dalam dan akan turun ke bawah. Kenapa? Karena neraka itu ke bawah. Maka dalam Al-Quran disebut summa radatsnahu asfala safilin. Kemudian akan kami kembalikan mereka kepada tempat yang paling bawah. Artinya api neraka akan turun ke bawah. Begitu melihat Nabi Muhammad. Kenapa api itu takut dengan Nabi kita? Karena api dan neraka itu Allah ciptakan daripada Nur Muhammad. Apa neraka ya ke Nabi? Kalau Nabi yang masuk api itu lari, tapi kalau umat Muhammad masuk mungkin api itu keluar. Itu bi api kau ndamang bang tak trek aku pre. Dan lama kami nunggu ni masuk. Nyawa Aceh yang pergi rukuk ikut lalan neraka ndamang jubang rukuk ndamang api ni dalam. Ternyata api neraka begitu melihat Nabi kita api itu lari. Makanya barulah Nabi kita melihat ada umatnya dalam neraka. Pasti Nabi kita yang saya lun ya Rasul. Salun. Maun. Di mana tinggal? Datuk Keramat. Tinggal Datuk Keramat yang orangnya gada Keramat ke. Apa permasalahanmu? Mungkin kita akan menjawab, orang-orang yang ada di neraka akan menjawab, ya Rasul, kami percaya kepada Allah, kami percaya kepadamu ya Rasul, tapi kesalahan kami tinggal solat ya Rasul. Pak semayang mana? Ada tanya orang Aceh Cina menyomolut berpet bawah lemah melapan bawah tadi, tapi pak semayang ampan tadi bawah dah. Kalau solat menyong selawat ke Nabi, disuruh bangun, semua bangun berselawat kepada Nabi, tapi solat malas, banyak berat. Itulah permasalahan kami ya Rasul. Kami percaya kepada Allah, kami percaya kepadamu ya Rasul, tapi kami banyak meninggalkan solat, maka kami dicampakkan kemari ya Rasulullah. Maka inilah yang dinamakan percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi. Itulah iman. Ternyata mereka masih punya iman. Yang kerja ada ahnan semayang baik demang-demang kafe. Ada buah nu puasa kafe baik demang. Kabua tak mati mantang merempok syafaat. Rupanya inilah kelebihan umat Nabi Muhammad. Lalu diambil oleh Nabi kita, dibawalah ke kolamnya Nabi. Ya, dimandikan di kolamnya Nabi. Ternyata lalu dimasukkan ke dalam syurganya. Jadi ini yang luar biasa. Tidak ada pada umat Nabi lain. Tadi umat Nabi lain setelah mereka masuk neraka habis perkara. Setelah masuk neraka dikunci pintu neraka. Misalnya satu contoh umat Nabi Nuh, mereka masuk neraka habis. Andai pun kata ada Nabi Nuh di situ, mereka minta tolong. Ya Nabi Nuh, tolong kami. Mungkin akan dijawab oleh Nabi Nuh, di dunia saja yang di air kalian tenggelam dalam air tidak bisa aku bantu, apalagi dalam api. Ulah labut. Goodbye. Bak goodbye-nya aku katakan. Ya. Yang paling menyakitkan di dunia ini musibah, tidak ada orang tolong. Orang lain nonton tapi tidak ditolong, itu yang paling sakit. Rebah Honda hana sakitmu. Orang jatuh di kereta tidak sakit, bom jatuh di kereta, tapi ada orang lain ketawa, nggak mau bantu, itu yang lebih sakit. Apalagi diejek. Pasti orang Aceh, bom berbahin, kalau lagi ke, budak, nyan banget, budak mak muka itu dulu. Ternyata paling sakit tidak ada yang tolong. Ada orang tapi tidak ada yang tolong. Ternyata umat Nabi lain ada Nabi mereka, tapi tidak ada satu Nabi pun yang bisa menolong umatnya di akhirat. Ternyata inilah kelebihan Nabi Muhammad dan kelebihan kita menjadi umat Muhammad. Hadirin yang berbahagia, dua permasalahan. Yang pertama, kelebihan Nabi kita dijadikan sebagai Nabi kita Nabi Muhammad, dan kelebihan yang kedua, kelebihan kita dijadikan umat Muhammad. Tanpa terasa jium karapo 12.
Hanya beda dengan dia Aceh kau dua malam lebih udah. Oh perle bupuah lalu kuno Aceh hidup. Maka hadirin yang berbahagia, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, mari kita menadakan kedua tangan kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita malam ini terjawab. Lebih dan kurangnya ini saya mohon maaf, mungkin tidak puas dengan penyampaian apa yang saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana zunubana wa zunuba abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ustadina wa li qarabatina wa li ahli baitina wa li jiranina wa li ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim qulubana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim islamana wa sallim amwalana wa sallim ajsadana. Sallimna ya Allah wa ahli baitina. Sallimna ya Allah wa sallim ahli baladi Palestina minal qawmil kafirin. Sallimna wa sallim ahli baladi Palestina ya Allah minal qawmil musyrikin. Bi barakati Ka'bah Baitullah wa bi barakati Makkatil Mukarramah wa bi barakati Madinatil Munawwarah wa bi barakati nabika wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. Lebih dan kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
wabarakatuh. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Tengku Haji Abdul Wahid bin Abdul Wahab di atas ceramah dan doa yang telah disampaikan oleh beliau itu tadi. Semoga kita semua dapat mengambil iktibar dan panduan berguna daripada ceramah tersebut. Nun di sana indahnya kota bersih dijaga sentiasa. Indah sungguh bicara kata, moga jadi iktibar bagi kita semua. Terima kasih diucapkan dengan berakhirnya penyampaian ceramah Maulidur Rasul sebentar tadi, maka berakhirlah sudah majelis pada malam ini. Segala kekurangan dan kesalahan datang dari saya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih atas jasa dan budi. InsyaAllah tahun hadapan kita sambut lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaji dewa.